Wabarakatuh bersama Seluruh News. Kebetulan kita kedatangan tamu yang lagi viral ya. Beliau itu dari ujung Pulau Jawa dan beliau adalah dengan nama Kanjeng Raden Temenggung Ilham Triadi Negoro yang dipanggil kalau bahasa Banyuwangi ini Kang Ilham. Selamat pagi Kang Ilham. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, ini sangat menarik karena beliau itu salah satu yang kita undang narasumber, di mana beliau Kang Ilham diundang ke IKN untuk membantu mempawangin yaitu IKN yang sekarang telah dikerjakan berapa hari ini. Memang saya melihat di IKN udah tidak hujan, tidak seperti 15 hari sebelumnya. Itu curah hujan yang ada di IKN itu betul-betul dahsyat, apapun dengan teknologi yang direkayasa ya, namanya TMC ya. TMC. Iya, tetapi memang kenyataannya hujan terus-menerus, terutama banyak keluhan para pekerja kontraktor, karena di IKN ini kalau hujan itu kerugiannya cukup besar, dan target-target untuk apa yang diinginkan kepada Kepala Badan Otorita Pak Basuki nanti akan meleset jauh. Tetapi dengan keilmuan ya, dengan istilahnya budaya yang ada di Indonesia, bahwa memang betul kita ini di budaya kita itu ada pawang dulu. Kalau kita nggak salah ada pawang harimau, ada pawang ular, pawang buaya. Tetapi dalam budaya kita tidak mengambil stigma negatif, tetapi kita mengambil stigma yang positif, bahwa memang di Indonesia ini ada pawang yang namanya itu pawang hujan. Begitu kira-kira teman-teman. Saya ingin memasukin sebuah diskusi pagi hari ini. Apa sih yang disebut pawang hujan, Kang Ilham? Ya sebenarnya awalnya kami ini sebagai pegiat Tosanaji atau keris. Jadi saya sejak tahun 90-an itu sudah bergerak di bidang perkerisan. Awalnya kurang lebih 20 tahun yang lalu itu ada teman, ayahnya meninggal, memaharkan atau menjual keris ke saya. Mahar. Ya mahar menjual. Terus dia bilang, Pak, di antara 6 keris ini ada satu untuk upas, nyedot upas untuk bisa. Jadi kalau orang digigit ular atau tawon itu ditempelkan dengan bacaan tertentu, bisanya langsung hilang. Itu sudah beberapa kali saya buat. Terus satunya lagi untuk hujan, Pak. Jadi insya Allah kalau diarahkan ke atas, hujan ini akan reda. Terus kan saya nggak ngerti waktu itu, Kak. Saya hanya waktu itu kebetulan ya keris itu masuk. Ada teman suka saya jual, kalau enggak saya simpan. Sampai di rumah itu ratusan, bahkan hampir 1000 keris itu. Di rumah ya saya rawat. Terus suatu saat ada tetangga minta tolong. Karena musim hujan, hajatan, saya coba keris dari itu. Jadi 6 keris saya coba semua. Dan alhamdulillah ketemu. Ternyata memang dari pakem keris itu pamornya singkir. Dari keris yang saya coba itu singkir. Alhamdulillah terus reda. Terus saya nyoba, besoknya ada lagi yang punya hajat 2 hari kemudian. Coba enggak saya yang nyoba, tapi anak saya. Kebetulan anak saya ini mulai kecil indigo, perempuan dia. Ya, itu teman diarak temanku. Tapi kok hujan, kasihan dia ya. Wes kamu aja, lah ayah ini gurau. Bisa enggak? Ya coba dengan baca syahadat, bismillah syahadat, kamu coba keris ini. Kamu bawa keluar, biar temanmu itu terbantu. Alhamdulillah terang. Mulai itu keris itu dari tetangga, dipinjam tetangga, saudara. Saya pinjamkan wes. Karena saya waktu itu ya wes inginnya nolong. Terus seiring jalannya Bipes, saya itu ya nyobalah, karena kebetulan saya sering sejak tahun 2000 itu sering ke Dispar sebagai mitranya lah. Kebetulan saya
di museum itu banyak, Museum Dispar yang sekarang Museum Belambangan itu ada koleksi beberapa keris. Dan saya ini juga senang dengan barang-barang kuno, di rumah itu banyak barang-barang kuno, di samping keris ada perunggu dan peralatan-peralatan lainnya, peralatan pertanian, saya simpan semua. Dan teman-teman Dispar itu sering diskusi. Bahasa kerennya saya disebut kurator akhirnya. Oh iya, sekarang lagi namanya adalah Iya. kurator. Iya, tapi kan waktu itu saya belum punya sertifikasi pengakuan secara kompetensinya apa itu saya belum punya. Akhirnya seiring dengan Vives itu sekitar tahun 2011 saya coba Yesus setiap Vives hujan saya coba. Yaitu mulai itu teman-teman wartawan, teman-teman media itu sering wah malam pawang hujan sampai akhirnya 2014 saya dijadikan tim ahli cagar budaya di situ sebagai ahli keris di situ. Oh. Ya, jadi basicnya itu keris. SK Bupati waktu itu. Jadi semakin dekat saya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi sehingga setiap ada event diminta atau tidak diminta pasti saya bantu. Siap. Ya. Iya. Akhirnya sampai di situ ada Joko Anwar datang ke Banyuwangi sebelum Covid kurang lebih 2019. Iya. Itu Joko Anwar tuh syuting film Perempuan Tanah Jahanam. Itu kurang lebih 22 hari di Banyuwangi. Terus salah satu temannya mau nantu butuh pawang hujan dan butuh yang mewawangi tempat-tempat mistis karena memang syutingnya banyak di tempat-tempat angker, hutan dan makanya ditunjuklah saya. Hanya saya coba, alhamdulillah tujuan dari hujan itu sendiri terbantu. Terus ya mulai itu saya dikenal setiap ada event di luar Banyuwangi, di Banyuwangi sendiri atau di luar Banyuwangi saya sering dipakai. Iya, ini kan masalah perkerisan, memang perkerisan kan banyak dari tanah Jawa. Betul. Apakah sekarang itu ada semacam perhimpunan karena ini kan meliputi cagar budaya kita kan? Iya. Ya di era zaman dulu. Betul. Kan? Seperti kerisnya Pangeran Diponegoro. Betul. Yang saya dengar udah kembali ke Indonesia. Iya, betul. Apakah di sini ada suatu perhimpunannya secara nasional, secara kolektif kan? Betul. Keris itu memang awalnya saya suka keris karena memang awalnya diberi warisan tapi saya nggak ngerti. Tanya kepada orang-orang yang ngerti. Tapi seiring dengan itu saya banyak bergelut atau berkenalan dengan teman-teman secara nasional awalnya tahun 90-an itu. Terus tahun 2005 dengan perjuangan mulai 90 sampai 2005 keris itu diakui UNESCO. Ya, betul. Sebagai warisan dunia. Sebagai warisan, saya berpikir kalau tidak saya mulai siapa lagi yang akan meneruskan ke anak cucu untuk melestarikan ini, untuk mempelajari ini. Sebab di keris itu dipelajari sejarah, filosofi, dan makna dari keris itu apa diciptakan. Jadi tidak hanya dipandang mistis atau magisnya. Ternyata di situ ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Panjang juga ceritanya. Dan akhirnya 25 November 2005 keris diakui UNESCO sebagai warisan budaya tadi. Udah masuk UNESCO ya. Dan ini satu-satunya warisan budaya di Indonesia yang benda tak benda. Bendanya diakui, tak bendanya juga diakui. Cukup menarik itu dengan Pak Prabowo. Betul. Pak Prabowo kalau udah menjamu tamu-tamu negaranya, beliau itu memberikan cindramata berupa keris. Betul. Iya, di situ saya cukup menarik untuk mengupas masalah budaya keris ini kan. Betul. Ya, saya dengar dengan Bang Fadlijon juga, Bang. Betul. Kebetulan Pak Fadlijon itu ketua umum kami. SNKI, Sekretariat Nasional Keris Indonesia. SNKI. Ya, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Dan saya salah satu pengurus nasionalnya. Siap, kan? Satu-satunya orang Banyuwangi dan beberapa diantaranya di Jawa Timur. Saya termasuk pengurus di dalamnya.
Kang Haji Ilham. Iya, Ini betul, kan betul. cukup menarik. Ini Ya. kok bisa sampai ke IKN ini gimana ceritanya, Kang? Ya, saya seperti tadi saya ceritakan, setiap Vives itu diminta atau tidak. Kebetulan kemarin teman Dispar, Pak Taufik itu lewat anak buahnya menyuruh saya untuk mengamankan gelaran BEC itu. BEC itu kan hari Etno Karnival, itu hari hanya tanggal 13, tapi 4 hari sebelumnya harus aman dari hujan karena sudah ada event-event sebelumnya. Mulai dari Gladiator, Gladi Resi, Pasar UMKM, dan lain-lainnya sampai tanggal 13 itu. Nah di tanggal 13 itu mungkin Pak Basuki PUPR, sebagai kepala PLT, kepala otorita kan, mungkin nyeletuk dengan teman-teman atau Pak Anas, didengar Pak Anas langsung, kemudian dilanjut malam harinya ngopi di Genja Harum Kemiren, itu langsung menunjukkan foto-foto saya saat ngawankan itu. Padahal saya tidak muncul, saya hanya di belakang panggung. Ditunjukkan foto, ya wis kalau mau tak suruh. Akhirnya saya dari kepercayaannya Pak Anas itu telepon saya minggunya. Kang, Riko saya rekomendasikan ke IKN mau. Walah, guyon gitu. Jadi tidak saya anggap serius waktu itu. Saya anggap paling omong kosong ini. Saya tidak pernah membayangkan itu kok. Nah terus akhirnya sudah siap. Akhirnya WA, siap-siap kok temenan. Setelah telepon sorenya. Padahal saya waktu itu bubar BEC itu langsung ke Madiun. Karena ada pameran keris di sana yang penyelenggaranya kebetulan SNKI tadi. Saya di Madiun kebetulan ikut pameran. Sebelumnya sudah keris sudah saya kirim, tapi saya hadir di penutupan hari Minggunya itu ditelepon. Terus sudah, tidak saya anggap wes. 3 hari kemudian hari Rabu ditelepon stafnya Dirjen PUPR Pak Dito. Pak Dito itu tidak tahu posisinya Pak. Yang penting dia di IKN, orang penting di IKN lah. Karena saya lihat dari pegawai PUPR sangat hormat betul sama beliau. Kalau Pak Dito datang itu wis bingung teman-teman itu saya lihat. Nah, ya Pak Dito itu telepon langsung, Pak Ilham diharap kesiapannya. Pak saya ini pegawai negeri, guru saya ini. Izin saya gimana? Loh gampang itu nanti bisa diatur sambil jalan. Ya akhirnya sudah selesai, ya saya matur sama kepala sekolah. Ya siap-siap, Pak. Kalau memang izinnya ada silahkan. Kepala sekolah saya merestui. Status guru saya guru ASN juga. Jadi ASN juga guru seni budaya di di SMP 2 Rogo Jambi. Terus akhirnya besok harinya setelah Pak Dito itu staf Pak Dito namanya Pak Bonar tuh. Pak segera berangkat besok. Jadi saya Rebo ditelepon, Kamis itu harus berangkat. Mohon waktu, saya minta waktu sehari lagi, Jumat aja saya berangkat. Tolong segala sesuatunya dikirim, Detintas Pak Ilham dikirim untuk kami siapkan tiket dan proses perizinannya katanya gitu. Akhirnya kami Jumat pagi berangkat. Berapa hari di KN? Kurang lebih udah 15-16 hari jalan. 16 hari. Ini sampai 17 Agustus atau sebelum? Kalau awal dari komunikasi dengan Pak Dito dan stafnya itu dan izin yang sudah terbit, saya sampai tanggal 10. Tapi karena diberi kelonggaran sampai 12 lah nyampe Banyuwangi. Jadi sampai tanggal 10 sebenarnya. Tapi kemungkinan kalau situasi menginginkan saya tetap di sini, insya Allah akan diperpanjang. Karena rencananya kalau saya dengar-dengar kemarin tuh, Pak Jokowi insya Allah tanggal 8 itu sudah di sini. Sampai tanggal 10. Ini luar biasa ini Kang Ilham udah bisa memberikan edukasi kepada kita dan kepada anak-anak muda bahwa pewawangan hujan ini memang ada ya teman-teman. Karena saya melihat kemarin itu di IKN cuma nggak hujan, tapi setelah di luar IKN itu gerimis hujan. Terus saya lihat pagi hari ini dari jam 6 pagi sampai sekarang di Kota Balikpapan ini hujan, tetapi di IKN tidak hujan. Mudah-mudahan ini membuat target IKN sesuai dengan harapan. Kita tidak melihat dari segi apapun, tetapi ini adalah keilmuan, yaitu memang budaya kita ini memang ada
Kang Ilham, ini by Ya. the way, Ya. saya lihat ini kerisnya Pak Pangeran Sudirman ini apa betul udah di Indonesia sekarang? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, ya. Keris Naga Siluman itu berkat jasanya teman-teman SNKI yang digawangi oleh Pak Fadlijon itu, komunikasi beberapa saat kami beberapa kali di Museum Leiden itu kan dilihat. Di Belanda Ya, jadi di Belanda itu ada 3 museum yang menyimpan ribuan keris dari Indonesia. Waduh. Jadi ada Troven Museum, Leiden Museum, dan satunya saya lupa namanya. Ada beberapa yang mungkin waktu bisa jadi bukan hanya rampasan tuh, penghargaan dari raja, souvenir kayak para Prabowo memberikan kepada sekarang tamu-tamu negara itu di sana disimpan malah. Dirawat dan ditaruh museum, termasuk keris Naga Silumannya Pangeran Diponegoro ini. Kenapa di sini nggak dirawat ya? Dan akhirnya 2021 itu Raja Belanda langsung menyerahkan ke Pak Jokowi berkat diplomasi dari Pak Fadlijon dan kawan-kawan, diplomasi budaya. Sekarang kalau melihat keris Pangeran Diponegoro itu di Museum Nasional, di Museum Nasional, ya. Itu betul aslinya, ya. Jadi perang yang keris yang dipakai Pangeran Diponegoro pada saat Perang Jawa yang sangat ditakuti Belanda tahun 1825 sampai 1830. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap, keris itu harus ditaruh dulu sebelum dundingan, dan ternyata tipu muslihat itu. Beliaunya ditangkap dan diasingkan di Makassar sampai meninggal. Oh, ini cukup menarik ya. Jadi pemirsa semua seluruh news berada bahwa keris ini juga ada perhimpunannya ya, karena ini adalah warisan luhur budaya bangsa kita, karena keris ini adanya di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, Bali ya, sampai NTB ini keris-keris ada maknanya. Oke teman-teman, kita udah awalnya perbincangan yang cukup jauh dengan Kang Ilham. Ya, mudah-mudahan Kang Ilham diberi kesehatan. Amin. Karena ini melakukan yang terbaik untuk membangun bangsa. Karena IKN ini karya anak bangsa. Ya. Kang Ilham, yang saya pertanyaan terakhir, waktu di IKN apa tidak ada gangguan atau mimpi ada salah satu yang bisa memberikan istilahnya apa ya dalam keilmuan perkerisian gini, kira-kira ada gangguan nggak selama Kakang kerja menjadi pawang yang khususnya di IKN ini? Ya, alhamdulillah memang sudah saya niati. Jadi dari Banyuwangi segala sesuatu sudah saya siapkan. Saya sudah terbiasa dengan alam-alam seperti ini karena saya sudah, insya Allah, uji coba saya itu di Alas Purwo. Jadi setiap tamu-tamu luar Banyuwangi yang ingin ke Alas Purwo malam hari itu insya Allah saya sebagai guide-nya. Itu dari pemerintah daerah dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi saya sudah itu, terus di perkerisan saya di samping membawa 2 keris untuk nyarang hujan tadi, keris singkir namanya. Singkir. Ya, keris singkir itu jadi 1 keris lurus, dapurnya brojol, yang 1 keris panimbal untuk 9. Pamornya sama-sama singkir. Terus yang 3 adalah keris jimatan kecil-kecil. Keris yang hanya 1 jengkal atau kurang dari 1 jengkal. Itu memang untuk jaga diri saya. Jaga diri saya 3 naga siluman semua yang saya bawa. Jadi saya bawa 5 keris dan waktu itu membawa 1000 dupa. Saya perkirakan 1000 dupa itu insya Allah dalam misi 20 hari atau 22 hari insya Allah cukup. Tapi ternyata sampai seminggu itu dupa sudah habis sehingga saya kebingungan sampai cari di Balikpapan dan lain-lain. Akhirnya ya terpenuhilah sampai sekian. Hari ini saya mumpung di Balikpapan juga cari persediaan untuk seminggu ke depan. Dan tentang pertanyaan Mas Dodi tadi mulai masuk, ya adalah gangguan. Istilahnya kalau orang Banyuwangi itu disopo lah. Ya, jadi insya Allah itu secara gaib dan hanya saya yang merasakan. Dan memang mimpi saya supaya menambahi alat ritual saya dengan ini. Saya ritual ya kayak orang Dayak itu sudah keliling macam-macam. Tapi saya balas juga dengan ritual
karena di samping keris saya juga punya bekal mantra untuk mageri itu. Ya, jadi ya kalau kamu memang ingin membantu saya, bantulah, tapi jangan diganggu saya gitu. Karena saya ini melakukan tugas, bukan bermain-main di sini. Akhirnya dia minta, ya apa yang saya pakai ini harus kamu lengkapi gitu. Jadi saya di situ memandang apa dia, makanya kan saya kemarin minta sesuatu ke jenengan barangkali bisa membantu. Ada alat ritual saya yang kurang tuh dasar dari 3 hari mimpi berturut-turut itu. Tapi akhirnya setelah minggu keempat, hari keempat, kelima mimpi enggak, tapi fisik saya yang diserang. Atau mungkin karena saya menangkal 3 hari mimpi itu fisik saya drop, tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa survive hari ke-6 dan seterusnya sampai hari ke-15 itu saya bisa survive. Amin, amin. Terima kasih doanya. Jadi ya memang kata memang di sana hutan lebat ya wajar lah. Kalau istilahnya saya itu disopo sama penunggu, atau kalau orang Banyuwangi danyangi. Ya istilahnya keris ini sebagai apa ya, mediasi. Apa itu jalur atau apapun bentuknya, tetapi semua itu kan kehendak Allah. Tenang, kita tetap berdoa, tetap mohon kepada Tuhan, dan kelengkapan yang saya bawa itu adalah upaya. Jadi dupa itu untuk mereduksi ke suasana gaib itu atau alam gaib itu, supaya paling tidak ada perantaranya lah, sehingga kita bisa menyelaraskan dengan alam sekitar, termasuk ubur rampe yang saya bawa itu tujuannya seperti itu. Jadi kita tetap bersyukur, memohon kepada Gusti Allah melalui alam. Itu tujuan kami, di samping mungkin mantra-mantra yang tetap kami bacakan adalah tetap itu ujian. Dan ada satu lagi, kalau semua saya baca, secara Islami baca, Jawa saya baca. Dan ada satu lagi yang menarik, ini karya sahabat jenengan Pak Samsudin Adlawi itu pernah minta mantra saya ketika nyarang hujan. Tapi kemudian diadopsi sama beliau menjadi karya sastra, karya puisi. Kalau boleh saya baca ini, kalau diizinkan, itu judul Sang Penakluk Hujan, itu adopsi dari mantra saya yang bahasa Jawa. Diadopsi sama beliau, dan itu kadang-kadang sudah, kalau memang apapun yang saya lakukan tidak mampan, mantra itu saya baca dari Kang Samsudin itu. Ada sastra, ada nilai sastra, jadi sastra Indonesia yang bisa dimaknai dengan mudah oleh generasi sekarang. Mungkin itu yang diimplementasikan kepada anak-anak muda. Betul, tujuannya seperti itu. Anak-anak muda ini kan udah generasi IT. Betul. Jadi saya anggap sastrawan juga empu, keris karya empu, punya harapan-harapan tertentu agar membantu apa yang kita inginkan. Kalau di kita sekolah dulu itu ada empu, ada betul. Bagaimana cara pembuatan keris di zaman-zaman. Oke, teman-teman pemirsa Sedulur News, itulah kita bincang-bincang dengan Kang Ilham. Tapi yang cukup menarik ini, tim kameramen saya ini ada punya apa itu keris Semar Mesem, ini bahaya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, kita udah bicara dengan Kang Ilham. Mungkin Kang Ilham bisa menunjukkan yang kita tadi keris apa itu singkir, keris cikir, keris singkir. Ini singkir ini kerisnya brojol, pamornya singkir. Tangguhnya estimasi perkiraan zaman Belambangan. Lurus. Jadi ini pamornya sih bolak-balik sama. Nah, ini adalah bentuk dari keris yang untuk pemahaman media untuk sebenarnya media, tetapi dengan kerendahan hati dan keikhlasan Kang Ilham, dengan doa, harapan, karena ini adalah untuk mensukseskan yaitu IKN sebagai karya anak-anak bangsa. Dengan adanya pawang hujan ini sebagai media, kalau nanti yang ingin bersilaturahmi monggo, kebetulan Kang Ilham ini sampai tanggal 10 ada di IKN
hari ini kita ajak ke Balikpapan, kebetulan melihat keluarga-keluarga Banyuwangi yang ada di Balikpapan, dan kebetulan kita ada podcast Turunjus, ya kita ajaklah apa sih Kang Ilham ini, apa sih di bawahnya. Terima kasih teman-teman Turunjus, stay tune terus, kita lihat berita-berita menarik ya nantinya ke depan, ya kita akan diskusi terus kepada teman-teman. Kebetulan kita adalah media relawan yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman, dia terus media relawan kita.